menyingkirkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Itu jadi takfir atau pengkafiran itu ya bentuk lain dari cancel culture atau cancel culture dalam baju agama. Siap, teman-teman sekalian. Ini lihat apa? Siap-siap dengan guncangannya ya. Kencangkan sampai pengaman. Kita akan mulai siap. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pakai, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Ulil, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara ini, Enlightenment Session. Ini tahun yang ketiga. Ya. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Cantul Society. Ini sore ini hari yang ke-9 dan sore ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang menjadi fenomena kita belakangan ini soal tradisi atau kebiasaan mengkafirkan orang lain. Ini saya ambil tema ini sebetulnya dari hataman yang terakhir Faisal Tafriqat yang lalu sebelum puasa ya kalau salah kita ini. Terus bicara soal bagaimana gejala mengkafirkan itu menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat kita. Padahal Imam Ghazali padahal sebetulnya model seperti ini sudah dibahas oleh banyak ulama jauh sebelum hari ini, dan salah satu yang membahas itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa tradisi mengkafirkan ini adalah tradisi yang kebiasaan yang sangat berbahaya, dan tentu saja dianjurkan oleh beliau masing-masing kita menjadi muslim yang inklusif. Jadi yang terbuka, yang tidak menegasi yang lain, yang saling bekerja sama satu sama lain. Nah, sebetulnya apa sih Mas Ulil yang menyebabkan orang itu gampang sekali mengkafirkan yang lain? Lalu sebetulnya ini gejala apa sebetulnya kalau begini kejadiannya? Silakan Mas Ulil, saya persilakan sekitar 20 menit pertama, setelah itu nanti kita akan diskusi dengan teman-teman. Silakan, waktunya saya berikan. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nurholis Masjid Society yang sudah konsisten mengadakan percakapan Ramadan selama 1 bulan ini, dan ini sudah berlangsung 3 tahun ya Mas Rozi ya? 3 tahun, iya 3 tahun Mas. Sudah berlangsung 3 tahun dan dijalankan secara konsisten. Ini bagi saya sesuatu yang sangat berharga, karena sesuatu itu sekecil apapun kalau dilakukan secara konsisten itu akan membawa barokah. Itu konsep yang kita kenal di tradisi pesantren ya, di tradisi masyarakat NU, masyarakat Muslim pada umumnya. Kita meyakini bahwa ketika sesuatu itu dilakukan secara terus-menerus, istiqomah dalam bahasa agamanya, itu pasti akan membuahkan sesuatu. Itu. Walaupun sesuatu itu sederhana, hanya kita bercakap-cakap lewat Instagram. Gitu. Kelihatannya kelihatannya kecil ya, betul. Tetapi ini sesuatu yang berharga karena kemampuan untuk konsisten itu tidak ada pada semua orang. Ya. Kemampuan untuk konsisten itu menandakan suatu mental toughness, ya, kekuatan mental. Jadi kita mampu mengerjakan sesuatu secara konsisten, walaupun saya sendiri juga merasakan itu, walaupun di tengah-tengah kita menjalankan sesuatu, itu kadang-kadang moral kita turun, macam-macam lah. Jadi ada banyak tantangannya ya Mas ya. Jadi ketika kita harus menjalankan sesuatu secara konsisten ya. Karena itu ketika seseorang itu berhasil menjalankan sesuatu secara konsisten, itu capaian sendiri. Itu an achievement, itu sesuatu yang harus diapresiasi. Nah, saya bangga sekali NCMS sudah berhasil mengadakan acara atau percakapan seperti ini selama 3 tahun, dan saya berharap ini terus Mas diadakan terus setiap Ramadan, karena Ramadan ini memang waktu yang spesial buat kita ya.
Saya sendiri nggak tahu bagaimana merasakan suasana Ramadan itu menciptakan apa ya, iklim tertentu di dalam jiwa kita. Meskipun dari segi kronologi ya, waktu ya Ramadan itu ya sama dengan waktu-waktu yang lain kan. Apa bedanya waktu Ramadan dengan bulan-bulan lain? Kan nggak ada bedanya. Satu harinya juga 24 jam, detiknya juga sama, menitnya juga sama, mataharinya dari timur, tenggelam tidak suatu secara fisik, secara meteorologi yang berbeda pada Ramadan. Yang berbeda adalah perasaan kita, pemaknaan kita kepada bulan Ramadan. Nah, kita sebagai Muslim itu ketika memasuki bulan Ramadan itu seperti memasuki suatu space atau ruang yang berbeda, spiritual space ya, ruang spiritual, tetapi juga spiritual time, waktu spiritual. Itu beda, apalagi kalau menjelang buka, itu Mas Rozi. Itu hening itu hening itu. Lebih khas lagi itu. Kalau menjelang buka, itu suasananya udahlah nggak tergambarkan itu ya, suasana bisa dirasakan oleh orang yang puasa. Orang yang puasa itu bisa merasakan suasana menjelang buka. Nah, ini percakapan menjelang buka seperti ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke tema soal pengkafiran ini. Tema soal pengkafiran ini tema yang menurut saya penting dibahas hari-hari ini. Karena memang kecenderungan untuk mengkafirkan kelompok lain, golongan lain, atau orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, itu sangat kuat hari-hari ini. Di dalam bahasa yang lebih umum atau bahasa yang non-agama, pengkafiran itu sebetulnya makna lain atau bentuk lain dari budaya yang disebut dengan cancel culture ya. Budaya untuk cancel atau menyingkirkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Itu jadi takfir atau pengkafiran itu ya bentuk lain dari cancel culture atau cancel culture dalam baju agama. Sementara cancel culture itu adalah takfir dalam baju yang lebih yang netral ya, non agama. Nah, jadi kita memang harus membicarakan ini. Nah, urgensi membicarakan tema ini itu makin besar karena sekarang ini atau hari-hari ini itu kita memang hidup di dalam versi lain dari semacam perang budaya ya. Perang budaya itu perang ide, perang gagasan ya. Sekarang ini kan karena terbukanya ruang sosial, karena adanya teknologi komunikasi yang memungkinkan semua orang untuk berbicara apa saja dan dengan bahasa yang lebih lugas. Jadi sekarang ini kita itu hidup di dalam era di mana orang itu bisa ngomong dengan bahasa sehari-hari. Artinya bahasa sehari-hari itu tidak ada unggah-ungguh, tidak ada manerisme, tidak ada tekanan untuk tampak sopan, untuk menghormati lawan bicara. Ya sudah, pokoknya kalau kita punya pikiran A, ya kita keluarkan apa adanya. Tanpa editing, tanpa ada penyuntingan, tanpa ada filtering, dan seterusnya. Nah, biasanya komunikasi yang terus terang seperti ini, ya, komunikasi yang to the point seperti ini, itu biasanya terjadi di lingkungan yang terbatas. Jadi kalau kita ngobrol dengan teman atau beberapa teman yang kita sudah saling mengenal ya, di ruang yang terbatas ya, nggak ada orang lain dengar, itu kan kita bisa ngomong belak-belakan, Mas Rozi. Iya, betul. Editing sama sekali, bahkan ngumpat segala macam kan nggak masalah. Karena kita sendirian, tidak ada orang lain yang dengar. Sebetulnya ngomong terus terang, mengemukakan isi pikiran kita tanpa tedeng aling-aling, tanpa editing itu sudah terjadi dari sejak dulu. Bedanya dengan sekarang adalah komunikasi yang
to the point seperti itu dulu dilaksanakan di ruang yang terbatas, orang lain nggak ada yang dengar. Nah sekarang ya, komunikasi yang to the point seperti itu dipindahkan dari ruang yang tertutup ke ruang terbuka yang namanya ruang media sosial. Nah, di ruang media sosial ini orang itu memang memiliki, ini saya sebelum masuk ke tema menganalisis dulu konteksnya, ya. Nggak apa-apa ya? Iya, Mas. Nggak apa, Mas. Di ruang media sosial ini itu memang ada semacam tipuan memang. Ada tipu. Tipuannya begini. Ketika orang itu main medsos, itu kan sendirian di rumah. Ataupun kalau dia berada bersama orang lain rame-rame, dia sendirian bersama gadgetnya. Dia sendirian bersama gawainya, dia menciptakan semacam pagar virtual atau pagar imajiner antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Dia duduk di kereta komuter lain bersama orang banyak, tetapi nggak ada kontak apapun antara dia dengan orang lain. Jadi macam tembok virtual yang memisahkan antara dia dengan orang-orang lain. Itu yang saya sebut dengan perasaan sendirian. Ketika orang main medsos itu dia sendirian. Nah karena dia merasa sendirian atau betul-betul memang sendirian karena sedang di rumah atau sedang di toilet, karena main Twitter di toilet itu enak banget itu. Itu nggak usah kita. Elon Musk sendiri mengakui itu. Dia yang terbaik adalah saat itu. Kata Elon Musk itu. Oke. Jadi karena kita sendirian, kita merasa nggak ada orang lain mengawasi kita, sehingga kita ngomong apa ada, ngomong blak-blak. Padahal ketika kita nulis dibaca orang lain. Nah, bahasa blak-blakan seperti ini itu menciptakan suasana yang berbeda, yaitu apa? Orang lain mudah tertrigger atau terpicu, mudah marah karena bahasanya nggak ada sopan satunya sama sekali, apa adanya. Betul. Sesuatu yang kalau disampaikan di dalam suasana atau ruang tertutup nggak masalah. Tapi begitu sampean sampaikan di ruang terbuka yang isinya orang macam-macam, semuanya nggak Anda kenal, ya. Yang kenal Anda sedikit sekali, karena teman misalnya, tapi kan itu sedikit. Sebagian besar orang yang membaca pesan Anda di media sosial adalah orang-orang yang jenengan tidak kenal. Dan karena bahasa Anda bahasa yang belak-belakan, maka itu menimbulkan gesekan dengan orang lain, menyakiti hati orang lain. Nah, salah satu bahasa yang belak-belakan ini adalah ya pengkafiran. Betul. Pengkafiran memang. Nah, pengkafiran ini adalah cara komunikasi orang yang tidak suka pendapat orang lain yang dia nggak setujui. Jadi kenapa orang memakai bahasa pengkafiran? Karena sebetulnya itu adalah cara untuk menghungkam orang lain. Jadi itu adalah sebut saja sebagai mode of silencing. Mode of silencing. Cara untuk membungkam orang lain. Karena kalau pakai argumen yang normal itu kan berkepanjangan. Nggak habis-habis. Ya. Supaya karena dia lelah menanggapi orang lain atau nggak siap dengan gagasan, ya sudahlah. Kafir, kamu kafir. Nah, dengan tuduhan seperti itu, pembicaraan kan selesai, nggak ada kelanjutannya. Jadi sebetulnya pengkafiran itu adalah mode of silencing, cara untuk membungkam orang lain. Nah, baik, itu pengantarnya. Sekarang kita masuk ke Al-Ghazali. Al-Ghazali ini imam besar dalam sejarah Islam, ini tokoh besar. Yang statusnya di dalam sejarah Islam itu tidak kalah dengan misalnya Thomas Aquinas di dalam sejarah Katolik, ya. Al-Ghazali hidup pada abad ke-11 Masehi di Baghdad, ya. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu termasuk dinasti yang sangat berperan besar dalam membangun peradaban Islam, dan bahkan peradaban Islam alami masa keemasan di masa Abbasiyah ini. Nah, Al-Ghazali itu bagian dari peradaban Abbasiyah ini.
Nah, Al-Ghazali itu hidup di dalam situasi yang penuh kecamuk memang. Pada masa dia hidup itu pertengkaran antar madhab, perdebatan antar sekte itu keras sekali ya. Dan dia sendiri juga menjadi sasaran pengkafiran. Jadi dia menulis kitab yang tadi Anda sebut, yaitu kitab Faisalut Tafriqah, itu sebetulnya karena dia dikafirkan orang lain. Sama Muslim sudah pasti kan. Sama Muslim. Nah, kemudian dia mengarang kitab itu sebagai pembelaan diri sebetulnya. Tapi di dalam kitab ini dia mencoba untuk mendudukkan persoalan ya. Pengkafiran itu harus didudukkan secara proporsional. Jadi tujuan kitab ini sebetulnya mencegah takfir atau tuduhan kafir itu dipakai secara sembarangan, secara tanpa kendali oleh siapapun. Karena tuduhan seperti ini ketika dilontarkan secara seenaknya tanpa ada parameter yang mengikat, tanpa ada kriteria yang pasti, itu bisa menimbulkan kekacauan sosial, ketegangan, dan juga permusuhan di antara golongan-golongan di dalam Islam. Karena siapapun pasti tidak mau dikafirkan. Ini yang menarik kalau kita telaah perkembangan golongan-golongan dalam Islam. Semua golongan dalam Islam, apapun itu pasti mereka menganggap bahwa dirinya, golongannya itu mewakili Islam yang benar. Betul. Dalam bahasa lain, setiap golongan dalam Islam itu pasti membawa apa yang disebut dengan truth claim itu. Artinya klaim kebenaran. Setiap golongan, setiap kelompok dalam Islam itu mengklaim bahwa dirinya benar. Ada yang malah lebih jauh lagi, paling benar. Tapi minimal benar lah. Nah, ketika golongan yang membawa klaim seperti ini Anda kafirkan, pasti kan marah itu. Iya. Anda pun ketika dikafirkan juga pasti akan marah. Nah, makanya dampak dari takfir secara sembarangan ini pasti akan bisa menimbulkan al-adawah wal baghdha ya, permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok dalam Islam sendiri, dan ujung-ujungnya adalah perpecahan umat sebetulnya. Nah, masalah menjadi serius ketika pengkafiran ini itu dikombinasikan dengan dimensi lain, yaitu dimensi politik gitu. Wah, itu sempurna itu. Nah, kita sudah pernah mengalami hal itu ketika pada tahun-tahun yang lalu kita mengalami polarisasi politik yang juga berujung kepada sebagian pentakfiran juga itu. Jadi pentakfiran ini berbahaya banget Mas Rozi, berbahaya sekali. Nah, apa konsep Al-Ghazali untuk mencegah pengkafiran? Ini tahap ini. Saya coba ngomong agak kayak dosen dikit gitu, apa namanya? Apa? Ada pembabakannya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana Al-Ghazali menangkal pengkafiran ini. Saya tidak akan menceritakan secara detail karena panjang sekali, tapi intinya begini, Al-Ghazali itu membuat definisi ulang atau mendudukan kembali apa itu arti iman, apa itu arti kafir ya. Jadi Al-Ghazali itu meredefinisi atau membawa kembali orang-orang untuk ingat kembali definisi iman itu apa, kafir itu apa. Karena kafir itu adalah kebalikan daripada iman. Iman kebalikan dari kafir. Kalau kita bisa mendefinisikan iman, kita bisa tahu definisinya kafir dan sebaliknya. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Al-Ghazali adalah memberi definisi yang lebih pasti, lebih solid ya, yang bisa menjadi pegangan bersama. Iman itu apa? Nah, definisi Al-Ghazali, iman itu adalah percaya kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah definisi iman. Jadi apapun yang disampaikan Nabi, baik itu berupa wahyu Al-Quran maupun ajaran-ajaran lain yang kemudian belakangan
kumpulkan dalam korpus atau kitab namanya hadis ya, atau sunnah, itulah ajaran Kanjeng Nabi. Kita percaya kepada seluruh yang disampaikan Nabi. Karena memang ketika kita beriman itu ya percaya kan, percaya kepada apapun yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, maknanya percaya itu apa? Nah, ini Al-Ghazali itu sangat sistematis sekali. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi, itu maknanya apa? Definisi ini kalau ditelusuri lebih jauh, maknanya kita percaya itu adalah bahwa segala yang dikatakan Kanjeng Nabi itu benar ada. Benar ada. Ada itu ya. Jadi misalnya ini sebagai analogi ya, sebelum nanti kita kembali ke pokok masalah, analogi. Misalnya, ada orang mengatakan bahwa, misalnya gini, ada orang pulang dari Jakarta ke kampung, mudik. Nah, ini karena puasa kan contohnya harus mudik ini supaya pas. Ya. Saya udah beli tiket loh Mas, beli tiket mudik loh Mas Rozi udah. Wah luar biasa. Mudik udah. Karena kalau nggak cepet-cepet nggak bagian tiket kita. Nggak kebagian. Udah beli saya. Nah, misalnya ada orang mudik ke kampung, ketemu dengan orang kampung yang nggak pernah ke Jakarta. Iya. Nah, orang yang mudik ini cerita kepada orang kampung ini bahwa Jakarta itu indah. Nah, orang yang mudik ke kampungnya itu banyak sekali. Artinya nggak satu dua. Semua mengatakan Jakarta itu indah. Taruhlah pernyataan ini benar ya, kita nggak usah debat dulu Jakarta indah atau enggak, itu lain lagi. Pokoknya semua orang yang mudik itu mengatakan Jakarta indah. Nah, orang yang di kampung ini berkesimpulan, karena yang memberitakan Jakarta itu indah itu banyak, saya percaya. Karena nggak mungkin sekongkol untuk bohong. Saya percaya Jakarta itu indah. Nah, ketika dia percaya bahwa Jakarta itu indah, itu maknanya apa? Maknanya dua. Maknanya adalah pertama, bahwa dia nggak pernah ke Jakarta loh orang kampung ini ya. Karena kebetulan orang kampung ini kampung banget dan nggak pernah ke Jakarta. Tapi dia diceritai bahwa Jakarta itu indah, dia percaya karena yang cerita banyak orang dan nggak mungkin mereka sekongkol untuk bohong bareng-bareng. Dia berkesimpulan ini benar. Nah, dia percaya itu. Nah, ketika orang kampung ini mengatakan percaya Jakarta itu indah, maknanya apa pernyataan itu? Maknanya dua. Pertama, Jakarta sendiri sebagai kota itu ada. Itu pertama. Jadi dia percaya Jakarta itu ada, walaupun dia tidak pernah ke Jakarta dan entah bagaimana dia nggak punya TV, jadi nggak pernah nonton TV juga. Tapi dia karena dikabari begitu dia percaya. Jadi maknanya adalah pertama Jakarta itu ada dan kedua Jakarta itu indah. Nah, kembali kepada definisi tadi Al-Ghazali. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi, itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa semua yang dikatakan Nabi itu ada. Kata kuncinya ada. Nah, langkah berikutnya Al-Ghazali adalah mengajak kita memikirkan, ada itu maksudnya apa? Wah, gitu. Ini keren banget Al-Ghazali ini. Jadi berpikirnya itu step by step ya, setahap demi setahap, setapak demi setapak, sistematis ya. Maknanya ada itu apa? Apa ada itu? Kita kan nggak pernah memikirkan ada itu apa. Nah, Al-Ghazali kemudian mendiskusikan tentang kata ada itu. Ada dalam bahasa Arab itu wujud ya, wujud ya. Sesuatu ada itu artinya wujud. Nah, ada itu maksudnya apa? Karena ada itu mempunyai banyak cara. Dalam bahasa filsafat, ada itu punya banyak modalitas. Misalnya begini, saya ambil contoh. Di depan saya ini ada jam tangan ya. Ini enggak mahal, murah-murahan aja nih Mas Rozi. Jangan flexing juga. Jangan flexing juga, enggak boleh itu. Tapi ya, mereknya pun lucu, fosil gitu.
Mereknya aja lucu ya, fosil itu. Ini ada jam tangan ya. Jam tangan ini kita sebut ada. Ada. Jam ini ada. Oke. Jam tangan ini ketika ada di depan kita, kita bisa melihat. Kemudian ketika jam tangan ini kita singkirkan dari depan kita, lalu kita singkirkan, nggak ada di depan kita. Jam tangan itu tidak ada di depan kita, tapi memori mengenai jam tangan itu tercetak dalam pikiran kita. Kita masih bisa menggambarkan, oh jam tadi itu warnanya begini, mereknya begini. Jadi kita punya gambaran, punya simpanan memori di dalam pikiran kita. Nah, memori tentang jam itu juga ada. Iya. Ya kan? Ada, cuma nggak kelihatan adanya itu. Memori kan nggak bisa dilihat, tapi dia ada. Jadi memori mengenai jam tangan juga ada. Lalu yang lain lagi misalnya, kita itu di dalam pikiran kita itu kan ada konsep. Misalnya konsep angka. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Itu ada dalam pikiran kita. Tapi apakah bisa dilihat angka itu? Kan nggak bisa. Kalau misalnya ini ada ballpoint, ada jam, ada 2 barang. Tapi ini bukan angka 2, ini hanya barang berjumlah 2. Angka 2 itu tidak bisa dilihat. Angka 2 itu abstrak. Itu objek yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kalaupun misalnya kita mengatakan ada 2 barang ini sebetulnya bukan angka 2, ini hanya barang 2. Tapi angka 2 sebagai konsep itu tidak bisa dilihat. Tetapi dia ada dalam iya. Jadi ada itu punya banyak modalitas itu dalam istilah filsafatnya ya. Ini sore-sore lapar begini ngomong filsafat ya repot juga ya. Aduh, berat sekali nih. Aduh. Ya. Ini mohon maaf kepada 92 pemirsa yang ikut percakapan sore ini karena kita ngomong agak serius. Harus ikutan ini, harus ikutan serius. Jadi ada itu maknanya banyak ya, banyak modalitas istilahnya. Jadi cara ada itu banyak. Ada yang secara material, ada yang dalam pengertian memori, ada dalam pengertian mental ya, pikiran, ada konseptual ya. Nah, Al-Ghazali membagi modalitas ada itu dalam 5 jenis ya. Nah, saya nggak akan terangkan detail. Ada wujud ya, wujud zati, wujud material. Wujud zati itu tadi itu jam tangan ada wujudnya. Itu namanya wujud. Iya, zati. Kalau angka itu wujud konseptual, disebut oleh Al-Ghazali sebagai wujud akli. Kemudian wujud berupa memori tadi itu disebut dengan wujud hissi. Wujud khayali ya. Wujud berupa wujud memori. Nah, ada wujud lagi yang menarik Mas Rozi. Kita nonton film. Oke? Nonton film. Di dalam layar perak warna putih itu ada adegan. Macam-macam adegannya kan. Itu kan ada sesuatu di situ kan, ada cerita, ada adegan, ada orang, ada barang, ada itu, macam-macam lah. Ada, semuanya ada di situ. Tapi dan bisa kita lihat dengan mata. Tapi kan nggak bisa kita pegang. Ketika misalnya ada gambar gedung Jakarta di situ, ya, tertampang dalam film itu. Layar ya. Bisa kita lihat, tetapi nggak bisa kita pegang. Kalau misalnya filmnya dihentikan, yang ada ya hanya layar putih saja. Barang gedung, barang manusia yang semula tampak dalam layar itu, ketika dimatikan proyektornya, itu hilang semua. Tapi ada, barang itu ada, bisa kita lihat dalam bentuk proyeksi. Ya kan, proyeksi. Nah, wujud seperti itu, ada seperti itu disebut sebagai ada secara hissi, wujud hissi ya. Hissi. Ya, wujud hissi. Lalu terakhir ada wujud syabahi. Wujud syabahi itu ya wujud yang mirip-mirip. Misalnya kita menyebut kota Jakarta itu ibu kota.
Itu maknanya apa coba? Apakah Jakarta itu ibu? Bapaknya siapa? Nah, ya kan? Ibu kota itu Iya, apa? iya. Ibu kota. Kenapa disebut ibu kota? Nah, istilah Jakarta sebagai ibu kota itu ada juga, bahwa Jakarta sebagai ibu kota itu ada. Cuma sosok ibu kan tidak ada di situ. Cuma istilah Iya. di sini itu adalah semacam metafor ya. Oh, maksudnya ibu biasanya sifatnya itu kan apa namanya ya, melindungi warganya, Melindungi. melindungi anak-anaknya. Jadi Jakarta ini diandaikan sebagai kota yang diharapkan melindungi warganya, maka disebut sebagai ibu kota. Jadi kata ibu di situ dipakai sebagai analogi. Itu yang disebut dengan wujud syabahi itu ya. Nah, ada 5 kan, ada wujud zati, hissi, khayali, akli, wujud mental konseptual, dan wujud namanya syabahi, wujud metaforis ya. Nah, sekarang kita kembali kepada definisi iman. Kita percaya, definisi iman tadi itu, kita percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan Kanjeng Nabi itu, misalnya, contoh yang dipakai Al-Ghazali. Kanjeng Nabi itu menyampaikan wahyunya Allah dalam Al-Quran banyak. Salah satunya misalnya yadullahi fawqa aydihim, itu sebuah ayat dalam surat Al-Fatih ya. Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah itu berada di atas tangannya makhluknya. Nah, di sini kita membaca pernyataan dari Kanjeng Nabi bahwa Allah punya tangan. Yeah. Nah, tadi definisi iman tadi itu, definisi iman artinya kita percaya kepada semua yang dikatakan Kanjeng Nabi. Termasuk ayat ini. Yeah. Menggunakan definisi iman tadi artinya kita harus percaya bahwa Allah itu punya tangan. Tangannya Allah itu ada, wujud. Ya, itu definisi. Pertanyaannya, loh, tapi kan enggak mungkin Allah itu punya tangan, tangannya ada, tapi ada secara zati tadi, secara material. Karena nggak mungkin Allah tidak punya jasad, tidak punya tubuh seperti makhluknya. Jadi tangan di sini apa sebetulnya? Nah, tangan di sini itu artinya kayak tadi itu ibu kota itu loh. Jadi kita percaya Allah itu ada, punya tangan. Cuma maknanya bukan ada secara material. Zati. Tapi secara syabahi, secara metaforis, artinya tangan di sini kekuasaan, gitu kan? Ya. Karena tangan itu kan memang dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang percaya Allah itu punya tangan dan tangannya ada betul karena dia iman, lalu menafsiri tangan di sini bukan tangan zati, tapi tangan secara metaforis, itu iman kan? Nah, ini kita kembali kepada definisi Al-Ghazali. Iman itu artinya adalah percaya bahwa semua yang dikatakan Kanjeng Nabi itu ada. Iman percaya bahwa itu semua benar, benar dalam pengertian semua itu ada. Termasuk tadi itu, Allah punya tangan. Kita percaya Allah itu ada, punya tangan. Cuma ada di sini harus ditafsir di dalam spektrum yang luas tadi, 5 modalitas. Nah, barang siapa percaya kepada ajaran Kanjeng Nabi di dalam spektrum 5 modalitas ini, iman itu. Apa kesimpulannya? Al-Ghazali itu berusaha memperluas definisi iman. Jadi iman definisinya tidak dipersempit. Ada ya artinya harus ada material. Kalau kamu tidak ada material, kamu kafir. Bukan begitu. Ada di sini, ada secara luas, yaitu di dalam 5 modalitas tadi itu. Jadi intinya kalau mau kita ambil pelajaran dari gagasan Al-Ghazali, cara menangkal pengkafiran adalah definisi iman diperluas. Supaya yang bisa dianggap beriman tidak golongan kita saja, tapi golongan-golongan yang berbeda dengan kita juga iman juga. Intinya definisi iman harus inklusif. Makanya dalam kitab Faisal itu di situ ada subbab yang isinya adalah bahwa kebenaran itu bukan monopoli satu madhab atau satu golongan.
Tapi kebenaran itu bisa ada pada banyak golongan, tidak eksklusif. Itulah inti gagasan dari Al-Ghazali. Cara menangkal pengkafiran adalah dengan membuat definisi mukmin dan muslim itu inklusif. Nah, saya tutup Mas Rozi dengan kali ini pendapat saya, ya pendapat saya. Berdasarkan ajaran Al-Ghazali inilah kemudian saya membawa gagasan berikut ini. Tadi saya katakan bahwa intinya gagasan Al-Ghazali adalah membuat definisi iman itu inklusif supaya itu bisa sebagai label bisa disematkan kepada banyak golongan, tidak monopoli kita saja. Nah, saya mencoba merumuskan definisi Islam. Orang Muslim itu apa sih itu? Orang Muslim itu apa? Saya mencoba untuk membuat definisi yang minimal. Karena definisi yang minimal itulah yang nanti bisa mencakup semua golongan atau banyak golongan. Kita tidak mengeluarkan 1-2 golongan dari definisi Islam. Apa itu definisi Muslim menurut saya? Definisi Muslim itu menurut saya harus minimal, yaitu apa? Semua orang yang bersyahadat, percaya Allah itu Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia percaya kepada 5 rukun iman yang lain. Ya. Percaya kepada semua Rasul Allah, kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, ketentuan Allah, ketentuan Allah, dan iman kepada Allah. Kalau dia memenuhi syarat 5 ini, plus dia menjalankan kewajiban agama, sholat, puasa, zakat, haji, semua dia kerjakan, maka dia itu Muslim. Entah dia itu madhabnya A, B, C, sektornya A, B, C, nggak peduli. Pokoknya kalau orang itu bersyahadat, menjalankan sholat dan kewajiban agama yang lain, dia Muslim. Jadi diminimalkan begitu. Jadi NU Muslim, Muhammadiyah Muslim, Perti Muslim, Nahdlatul Wathon Muslim, Al-Wasliyah Muslim. Bahkan Syiah juga Muslim. Iya. Kenapa? Karena Ahmadiyah. Mereka sholat. Ya. Nah, soal perbedaan cara ibadahnya segala macam, nggak penting. Itu keragaman itu tidak membuat suatu golongan menjadi kafir. Ahmadiyah juga Muslim karena mereka ini bersyahadat, ya sholat segala macam. Saya banyak kenal dengan orang Ahmadiyah, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat. Adapun mereka punya rumusan akidah yang beda, bagi saya itu tidak soal. Yang penting rumusan pokoknya yaitu iman kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi. Itu dia Muslim itu. Nah, saya kepingin mengembangkan, mengajak umat Islam, mari kita menjadi Muslim dengan pemahaman seperti ini, yaitu pemahaman supaya kita ini tidak mudah mengkafirkan orang lain. Nah, kalau ada orang kafir siapa? Ada orang kafir itu, bukan berarti nggak ada. Orang kafir itu siapa? Ya orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu kafir, ya. Itu kafir. Ya. Tapi semua orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad itu ya dia Muslim. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu dan pemeluk agama-agama yang lain itu adalah kafir? Nah, itu diskusi yang lain. Diskusi hari ini kita diskusi mengenai internal umat Islam. Karena Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah itu bicara mengenai konteks internal umat Islam. Jadi pesan pokok kitab Faisal adalah kita
harus mengembangkan definisi iman yang inklusif sehingga kita tidak mudah mengkafirkan golongan lain dalam Islam ya, dalam Islam karena itu Dalam internal Islam, kan. dalam Islam. Supaya kita tidak gampang mengkafirkan sesama golongan di dalam Islam. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rozi. Semoga ini bisa Yes. kapan berikutnya. Terima kasih, Mas Ulil. Ya, kita sama-sama tidak membayangkan akan seberat ini diskusinya, teman-teman. Tapi bagaimanapun juga memang sejak dalam ulasan-ulasan Imam Ghazali soal pengkafiran ini tadi, definisi iman segala macam, memang anjurannya adalah seperti di akhir tadi Mas Ulil, membuat definisi yang menjadi lebih inklusif. Jadi Muslim yang inklusif. Lalu kemudian Islam itu bisa didefinisikan dengan berbagai cara tadi. Jadi tidak mudah orang untuk mengkafirkan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sudah masuk beberapa pertanyaan. Jadi saya langsung share saja ke Mas Ulil. Ini ada dari Nasihuddin Mihrab, Mas Ulil. Ini ada Kiai menyampaikan pengkafiran adalah cara membungkam orang lain. Apakah ini juga disebut adanya ketidakmampuan berargumentasi? Iya, betul. Ya. Ya. Jadi pembungkaman itu kan intinya kita tidak kepengen lawan bicara kita itu ngomong terus. Lu ngomong aja, udah berhenti ngomong lu. Kira-kira begitu. Makanya pengkafiran itu di dalam bahasa filsafat ya, itu disebut sebagai conversation stopper ya. Conversation stopper, penghenti percakapan. Itu istilah yang dipakai oleh filsuf Amerika namanya Richard Rorty ya. Ada. Jadi orang itu kadang-kadang tidak sabar mengikuti perdebatan yang terlalu berkepanjangan. Lalu udah memakai senjata pamungkas ya, supaya berhenti percakapan. Karena kalau nggak lelah juga memang. Udah kafir kamu. Itu artinya sebetulnya itu isyarat aku nggak mau ngomong lagi, udah selesai udahlah gitu. Oke. Ya tadi sempat disampaikan di awal itu sama Mas Ulil soal ya memang cara orang ketika kalah berdebat mungkin salah satunya, terus untuk membungkam tadi salah satunya dengan cara mengkafirkan langsung sehingga orang selesai langsung perbicaraannya selesai. Nah, ini berikutnya Mas Ulil ada pertanyaan dari Faris Rifki Hasbi. Izin bertanya Mas Kiai, bagaimana kita meyakini ada tanpa ada belumnya dibuktikan mengenai ada itu? Bagaimana peran akal dalam konteks ini? Apakah ada itu tidak diperlukan atau tidak perlu dibuktikan dalam konteks keimanan? Ini pertanyaan bagus sekali. Soal pembuktian ya, soal pembuktian. Nah, ini pertanyaan penting sekali. Para ulama Muslim dari dulu sampai sekarang itu memahami iman itu bukan percaya tanpa ada bukti. Ya, jadi nggak boleh kita percaya saja tanpa bukti itu. Ini setiap malam saya ngaji kitab yang baru karangan Al-Ghazali juga, Al-Iqtisad fil I'tiqad ini. Ya, ini kitab mengenai akidah ya, ditulis oleh Al-Ghazali juga. Nah, kalau kita baca kitab-kitab mengenai akidah yang ditulis oleh para ulama Islam dari dulu ya sampai sekarang, itu pesannya atau benang merahnya satu. Tidak boleh orang iman itu tanpa ada bukti. Nah, bukti itu ada ada banyak jenis ya. Bukti itu ada banyak jenis. Nah, tetapi secara garis besar bukti itu kira-kira ya kita bagi dalam 3 klaster besar. Ya. Pertama adalah pembuktian rasional. Kedua, pembuktian secara empiris. Ya. Ketiga, pembuktian secara saya menyebutnya pembuktian secara moral etis. Ya. Pembuktian secara moral etis. Ya. Ini 3 klaster ini. Nah, ketika kita bicara tentang bukti itu tidak satu jenis.
Karena sekarang ini orang mereduksi bukti itu hanya pada satu jenis bukti saja, yaitu bukti empiris. Karena yang kalangan itu sangat berpikir secara saintifistik ya. Ada gejala yang sudah lama sebetulnya ya, gejala saintifisme, yaitu menganggap bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik itu ya bohong atau tidak bisa dipercaya. Nah, ini sebetulnya konsep tentang pembuktian yang reduksionistik, yang dipersempit, dibatasi pada satu jenis saja. Nah, pembuktian itu banyak. Ada pembuktian rasional, pembuktian empiris, dan pembuktian moral etis. Ya. Pembuktian rasional. Pembuktian rasional artinya pembuktian dengan menggunakan nalar kita. Nah, nalar kita ini diciptakan oleh Allah dengan kemampuan-kemampuan yang disebut dengan kemampuan-kemampuan badihiyat. Ya. Kemampuan-kemampuan yang bersifat apa ya? Bersifat aksiomatik. Ya memang begitu. Misalnya aksiomatik itu contohnya ya. 2 tambah 2 ya pasti 4. Itu ya begitu itu. 2 tambah 2 itu ya 4. Jadi di dalam otak kita, dalam nalar kita, itu tertanam beberapa konsep-konsep yang bersifat a priori. Ya. Konsep-konsep yang tidak ada sejak kita lahir. Adapun itu munculnya belakangan ketika kita sudah dewasa itu lain soal. Tapi itu sejak lahir sudah ada itu. Misalnya, ada hukum tentang sesuatu itu tidak bisa berada di 2 tempat secara bersamaan. Kalau jam saya itu ada di sini, jam ini ya, tidak mungkin ada di NJMS sana, di tempatnya Mas Rozi. Nggak bisa itu. Itu sudah hukum akal itu. Nah, jadi di dalam dalam akal kita ada hukum-hukum tertentu yang kalau kita langgar, kita akan merasa aneh. Kalau kita mengatakan jam saya itu ada di sini dan ada di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, itu orang nggak percaya. Nah, adapun ada kiai atau wali keramat bisa ada di 2 tempat secara bersamaan, itu lain lagi ya. Itu lain lagi itu. Kita bicara mengenai hukum yang normal. Ya. Nah, termasuk hukum akal itu mengatakan bahwa setiap ada sesuatu, apalagi sesuatu yang canggih seperti jam ini kan canggih sekali. Ini kan canggih sekali, karena tidak mungkin jam ini muncul begitu saja secara otomatis. Karena dia menjadi jam karena proses manufacturing, pembikinan kan. Ada teknologi, ada saintisnya, ada tukang yang mengerjakan ini semua. Jadi ketika kita berhadapan dengan jam seperti ini, lalu kita katakan jam ini ada begitu saja, itu pasti kita nggak percaya. Karena setiap sesuatu yang ada itu harus mengandaikan ada pencipta. Apalagi sesuatu yang kompleks seperti ini. Sesuatu yang kompleks. Misalnya gini, contoh yang lain adalah kalau kita punya sekumpulan alfabet ya. Kalau kita pernah main namanya permainan Scrabble itu ya. Scrabble. Ya. Itu kan kita punya satu kantung alfabet dalam bentuk kepingan-kepingan kecil kayak puzzle itu. Kalau kita punya satu kantung alfabet ini, kepingan-kepingan alfabet ini, kita lempar ke lantai, seret gitu. Kemungkinan alfabet itu menyusun kalimat, nggak usah kalimat, kata saja. Misalnya kalimat itu ketika lemparkan tiba-tiba terus tersusun kata Nurholis itu. Itu kemungkinannya berapa persen itu? Kita melempar 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali kita melempar kita melempar kepingan alfabet itu, kepingan aksara itu tidak akan membentuk suatu kata apalagi kalimat, apalagi membentuk novel lengkap. Itu tidak mungkin. Kemungkinan tindakan yang random membentuk suatu sistem yang kompleks itu sangat kecil sekali. Itu menurut akal kita. Ya contoh sederhana tadi ini. Istilah lain dalam kajian-kajian mengenai soal pembuktian Tuhan modern ini adalah begini, Mas Rozi.
Setiap informasi itu tidak mungkin tersusun secara random. Setiap informasi itu tidak mungkin muncul secara random. Informasi itu artinya sesuatu yang mengirim pesan. Misalnya ada alfabet tersusun menjadi kata Nurholis. Itu informasi. Tapi kalau alfabet yang campur aduk, nggak jelas, nggak membentuk kata, itu namanya tidak informasi. Itu ya sesuatu yang random. Tapi ketika dia misalnya menyusun kata menjadi aku, itu informasi. Karena dia mengirimkan pesan mengenai aku. Ya. Nah, setiap informasi itu tidak mungkin muncul dari evolusi yang sifatnya random. Informasi itu harus diproduksi oleh sesuatu yang cerdas, yang intelijen. Gitu. Jadi jam ini nggak mungkin menjadi jam, ada orang cerdas membuat jam ini. Ada susunan kata aku itu nggak mungkin muncul sendiri. Kalau Anda minta binatang melemparkan aksara secara random, nggak mungkin menyusun menjadi aku. Kalimat atau kata aku muncul dari akal atau dari sesuatu yang cerdas. Itulah namanya pembuktian rasional. Pembuktian empiris ya pembuktian secara langsung ya, melalui eksperimentasi. Lalu pembuktian moral etis itu begini contohnya. Banyak orang itu yang masuk Islam, Mas Rozi, atau percaya kepada sesuatu, itu bukan karena percaya karena argumennya kuat, tetapi karena orang yang memiliki sesuatu itu menunjukkan sikap moral yang terhormat. Contohnya, orang masuk Islam, gitu kan. Dia terkesan dengan akhlaknya orang Muslim. Jadi Islam ini terbukti membawa sesuatu yang membahagiakan misalnya. Atau orang masuk Kristen dengan cara yang dia terkesan dengan perilakunya pendeta atau pastor. Masuk agama Hindu, Buddha sama. Jadi pembuktiannya pembuktian moral etis. Ya. Nah tiga pembuktian itu. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan 3 jalur ini. Entah rasional, empiris, ataupun moral etis. Ya ada jenis-jenis pembuktian yang lain yang banyak yang nggak bisa saya terangkan di sini karena panjang penjelasannya. Baik, tadi Mas Faris semoga bisa menjawab soal tadi. Lalu kemudian ini soal Ahmadiyah nih, ayat Bahrul namanya. Bukankah nabinya Ahmadiyah itu berbeda, Kiai? Ini mengomentar yang tadi konsep Islam inklusif tadi. Ahmadiyah itu nabinya sama dengan kita. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi terakhir. Nah, istilah nabi terakhir ini oleh mereka dimaknai sebagai nabi terakhir yang membawa syariat. Risalah. Membawa risalah. Ya. Nah, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, itu diyakini oleh, karena kan Ahmadiyah terbagi 2, ada Qadian dan ada Lahore ya. Lahore. Yang yang Ahmadiyah Qadian mempercayai bahwa pendiri Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu nabi juga. Ya, nabi atau al-masihul mau'ud ya, itu kepercayaan mereka. Ya nggak apa-apa, mereka punya kepercayaan begitu, silakan saja. Meskipun saya nggak setuju juga. Cuma saya tidak bisa menyebut Ahmadiyah itu tidak muslim. Kenapa? Mereka bersyahadat, mereka percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, mengerjakan seluruh ajaran Islam. Ya. Nah, mereka soal Nabi ini punya tafsiran sendiri. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang membawa syariat atau aturan agama. Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi yang datang setelah Nabi Muhammad yang menguatkan saja syariat Nabi. Tidak membawa syariat baru sama sekali. Nah, sebetulnya kalau tafsirannya begitu, buat saya sih tidak menjadi soal karena intinya mereka tetap mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Mereka percaya Nabi Muhammad Nabi terakhir dalam pengertian Nabi terakhir yang membawa syariat. Nah, ini kan tafsir saja. Saya
saya nggak sepakat dengan tafsirnya mereka, ya nggak apa-apa, saya kan nggak sepakat, nggak soal. Kita kan sepakat untuk tidak sepakat kan nggak masalah. Cuma mengatakan orang Ahmadiyah itu kafir, itu menurut saya tidak mungkin. Menurut saya, ya. Iya. Iya, jadi memberikan porsinya kepada orangnya untuk menjelaskan ajarannya kita ya masing-masing. Jadi soal setuju tidak setuju itu soal yang biasa saja. Teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya ini ada satu lagi. Apakah dengan begitu konsep kafir tidak valid? Apakah semua orang bisa dianggap sama berimannya di hadapan Tuhan? Nah, tadi saya bilang bahwa pembicaraan Al-Ghazali, kalau kita di sini bahas Al-Ghazali ya, konteksnya adalah mengenai perbedaan di dalam tubuh umat Islam. Jadi menurut Al-Ghazali, ya definisi iman itu harus diperluas sehingga bisa mencakup banyak kelompok. Apakah artinya semua kelompok di dalam Islam itu beriman? Menurut Al-Ghazali tidak. Karena Al-Ghazali juga punya daftar golongan-golongan tertentu yang dia anggap kafir. Nah, kalau kita merujuk kepada pandangan Al-Ghazali, siapa itu yang dianggap kafir oleh Al-Ghazali? Para filosof. Para filosof yang mengikuti pandangannya Ibnu Sina terutama. Pandangannya Ibnu Sina. Karena para filosof ini punya model atau pemahaman iman yang kontras, berbeda dengan akidah Islam. Karena itu Al-Ghazali mengatakan orang-orang filosof ini kafir. Apakah orang filosof ini kafir benar atau tidak? Ya, kita bisa berdebat ini. Dalam hal ini kita bisa berdiskusi apakah tuduhan Al-Ghazali itu bisa dipertahankan atau tidak. Karena kan ada ulama lain yang tidak setuju juga terhadap tuduhan Al-Ghazali ini, bahwa filosof kafir itu kan nggak disetujui oleh Ibnu Rushd misalnya, ya kan? Jadi ini perbedaan pendapat itu. Ya bagi saya enggak, ini memperkaya percakapan kita. Cuma saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara soal filosof yang mengikuti ajaran Ibnu Sina itu kafir atau tidak. Saya tidak tertarik di situ. Saya lebih tertarik kepada cara Al-Ghazali menangkal pengkafiran. Ya. Karena itu yang bisa kita pelajari untuk kebutuhan kita saat ini, yaitu apa? Definisi iman itu inklusif itu. Ya. Dibuat begitu rupa supaya kalau bisa semua orang itu ya Muslim. Semua orang dalam Islam ya. Karena dalam Islam kan banyak golongan itu. Semua orang dalam Islam, kan golongan dalam Islam banyak. Kalau bisa dibikin definisi yang semua orang di dalam umat Islam, maksudnya ya. Itu semua Muslim. Karena problem takfir ini kan problem internal umat Islam. Betul. Ya, problem takfir ini kan problem internal di dalam umat Islam. Ini bukan problem antar agama. Ini adalah problem intraagama. Itu yang harus kita sadari itu. Nah, di dalam Kristen juga ada problem pengkafiran. Mereka punya bahasa sendiri, misalnya ekskomunikasi. Ya. Dalam agama Katolik juga sama. Dalam agama Yahudi juga ada pengkafiran itu. Dalam agama-agama lain saya kurang begitu menguasai. Ya, tetapi setiap kelompok itu memang mengembangkan semacam mekanisme untuk membatasi kebenaran pada area tertentu. Iya. Ya. Iya. Ya, itu kayak mekanisme alamiah. Mungkin manusia itu punya kecenderungan alamiah begitu ya. Jadi kebenaran itu dibatasi hanya pada lingkaran tertentu. Di luar lingkaran itu tidak benar itu. Iya, ini saya kira waktunya sudah jam 5:05, Mas Ulil. Jadi sudah habis sebetulnya. Cuma ini ada pertanyaan terakhir ini menyangkut tadi mungkin pandangan Mas Ulil yang soal Ahmadiyah tadi masih diteruskan ini. Apa dasar dari sebuah kepercayaan? Mungkin itu maksudnya. Dasar sebuah kepercayaan itu apa?
Oh enggak, ini umum. Dasar sebuah dari kepercayaan itu apa maksudnya? Ya, eh, kepercayaan Keimanan. itu dasarnya adalah pembuktian tadi. Ya. Pembuktian, ya. Pembuktian melalui 3 jalan tadi itu, pembuktian rasional, pembuktian empiris, pembuktian moral etis, ya. Meskipun ada pembuktian-pembuktian yang lain. Jadi apa namanya, sesuatu itu disebut kepercayaan ya karena ada bukti-bukti tertentu yang dipercayai oleh seseorang yang mengikuti kepercayaan itu sebagai bukti kebenaran kepercayaan tersebut. Ya. Nah, dasar dari semua agama itu kan satu. Sebetulnya kalau mau diringkas, ya, yaitu kepercayaan kepada adanya Tuhan. Bahwa alam ini itu ada penciptanya. Itu sebetulnya fondasi semua agama. Yang kedua, Tuhan ini kemudian mengajarkan kebenaran kepada makhluknya melalui perantara. Perantara itu bisa berupa rasul, bisa berupa guru-guru bijak, ya, macam-macam. Jadi Allah itu memberikan ajaran kebenaran melalui sebuah perantara. Itu fondasi hampir semua agama itu. Ketiga adalah fondasi agama adalah ajaran tentang hidup yang baik. A virtuous life, ya, a virtuous life. Hidup yang soleh. Hidup yang soleh itu artinya hidup yang bermoral. Ada kaidah-kaidah moral yang diikuti itu. Nah, dasar orang kepercayaan orang Islam mengimani Islam ya tadi itu, jalannya 3 tadi itu. Dasar orang Kristen ya mereka punya pembuktian sendiri. Jadi masing-masing orang beragama punya apa namanya pembuktian masing-masing. Pembuktian yang masing-masing, ya. Pembuktiannya masing-masing. Nah, apakah ada pembuktian yang bersifat universal untuk semua agama? Ada. Pembuktian universal tadi itu, fondasi agama itu percaya kepada Tuhan. Itu ada fondasi universalnya, ada dalilnya. Entah rasional, dalil rasional juga ada, dalil empiris juga ada, ya, moral etis juga ada. Jadi ada kaidah universal untuk menentukan iman itu disebut iman atau tidak, ya. Dan apakah iman itu benar atau tidak, ya itu ada fondasi universalnya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira kita harus selesaikan perbincangan kita, percakapan kita pada sore hari ini. Ini percakapan yang sungguh menarik sekali, tentu saja. Nanti di dalam beberapa pertemuan berikutnya juga saya kira Mas Uli kan masih terus di bulan Ramadan masih ada pengajian tadi iktisad itu juga masih apa namanya, itu juga akan banyak lagi berbincang mengenai isu-isu dan pemikiran Al-Ghazali, dan terkait dengan apa yang disampaikan pada sore hari ini tadi soal bagaimana kita menjadi seorang muslim yang inklusif, membuat tafsir yang inklusif mengenai iman yang diperluas. Ini juga menjadi penting bagi dasar kita hidup di dalam umat bangsa yang beragam, saya kira. Terima kasih teman-teman sekalian sudah memberikan respon yang sangat baik pada sore hari ini. Mas Uli, terima kasih terutama sudah meluangkan waktu. Kita akan jumpa lagi besok di jam yang sama. Besok akan hadir Almaratu Solihah. Almaratu Solihah itu adalah mubalik yang ikut training mubalik di NCMS. Saya kira terima kasih teman-teman sekalian sudah meluangkan waktu. Mas Uli juga terima kasih sekali lagi. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.